Where would you assess where we are today in beating COVID-19? Well, sadly, the virus itself, particularly the variant called Omicron, is a type of vaccine. That is, it creates both B-cell and T-cell immunity. And it's done a better job of getting out to the world population than we have with vaccines. If you do sero surveys in African countries, you get well over 80% of people have been exposed either to the vaccine or to various variants. And so, what that does is it means the chance of severe disease, which is mainly associated with being elderly and having obesity or diabetes, those risks are now dramatically reduced because of that infection exposure. And it's sad we didn't do a great job on therapeutics. Only here 2 years in do we have a good therapeutic. Vaccines, it took us 2 years to be in oversupply. Today, there are more vaccines than there is demand for vaccines. So that sounded like pretty good news to me on natural immunity, as far as I can tell. But what's confused me is let's look at what Mr. Gates actually said here. Why does he prefix that with sadly? If I'd been saying something similar, I would have said I'm happy that, or pleased that, or, well, in actual fact, I'm delirious, delighted, ecstatic about this, because it means that billions of people around the world are being protected from severe disease by natural immunity to the virus, particularly Omicron, and now, as we might see, we'll see how we go for time today, but particularly Omicron BA2. So a bit confused by that. So just to mark this briefly, sadly, we'll give that a question mark. I'm not sure why he said sadly. But the variant called Omicron is a type of vaccine, creates both B and T cell immunity. Hallelujah. It's done a better job of getting out into the world and the population than we have. Very much true. The doctors we talked to in Uganda, of course, say that basically now no one's getting sick. Omicron has spread throughout the whole country and it's protected the entire population with minimal amount of people getting ill. It just couldn't be better. So I'm not sure why he says sadly here. Sero survey in African countries is about 80% positive and presumably rising all the time because we must be in an endemic situation. And this, of course, is giving rise to huge natural herd immunity. And as Mr. Gates correctly said, chances of severe disease dramatically reduced because of the infection exposure, correct. And he's right in saying we didn't do a great job on therapeutics, and we could argue about that for a long time. So just slightly confused why he was sad. I'm not quite sure what he's referring to. Varian Omicron ini adalah virus COVID yang mengalami perubahan di ujung duri dari virusnya. Jadi kalau ada virus seperti ini, saya berkali-kali coba memvisualkan, maka yang mengalami perubahan itu adalah yang di ujungnya saja, di ujung duri ini. Dan ujung duri itu hanya 2% dari total keseluruhan virus. Sementara 98% masih virus COVID-19 yang sama. Sehingga varian ini tidak akan mengalami perubahan sifat. Varian Omicron memiliki sifat yang persis sama seperti virus COVID-19 yang awal, yang dari Wuhan, D414G itu kodenya. Mengenai sifat keganasannya justru lebih lemah dibandingkan virus COVID-19. Jadi di dalam ilmu virologi, setiap kali ada perubahan varian, maka tidak selalu diikuti dengan keganasan. Yang diikuti justru adalah sifat virusnya yang melemah. Kenapa bisa begitu? Kita akan memakai analogi yang sederhana sekali. Hubungan antara virus COVID dan reseptor ACE2 itu persis seperti hubungan gembok dan kunci. Virus itu hanya akan bisa menginfeksi tubuh jika dia bisa masuk ke dalam lokasi tubuh, organ tubuh yang memiliki reseptor. Dalam hal ini reseptornya adalah reseptor ACE2, angiotensin converting enzyme type 2. Reseptor ACE2 itu ada di paru-paru, ada di jantung, ada di ginjal, dan juga ada di usus halus, di ileum. Jadi jika virusnya bisa masuk sampai ke organ tersebut dan juga bisa menempel di reseptor dari sel dari organ tersebut, maka pada saat virusnya menempel, plak, ini,
maka nanti dia baru akan bisa masuk ke dalam sel. Kemudian setelah dia masuk ke dalam sel, nanti akan bereplikasi. Bereplikasi itu akan bertambah banyak. Virus hanya bisa bertambah banyak atau bereplikasi di dalam sel yang ada reseptornya. Virus tidak bisa bertambah banyak di sembarang sel, spesifik reseptor. Jadi kalau misalnya virus COVID ini reseptornya adanya di jantung, adanya di paru-paru, ileum, dan juga di ginjal, maka dia hanya bisa memperbanyak diri di dalam sel tersebut. Virus COVID tidak bisa memperbanyak diri di hidung, tidak bisa memperbanyak diri di tenggorokan atau di mulut. Dia hanya bisa memperbanyak diri setelah masuk ke entry pertama, yaitu paru-paru. Dan proses nempel di reseptornya itu maka akan sangat tergantung kepada ujung duri dari virusnya yang tadi, protein S-nya. Jadi kalau virus COVID, virusnya ini tetap sama, buletannya ini virusnya sama. Tapi durinya yang berbeda buat varian-varian. Sekarang kita bayangkan, kalau ini reseptor ACE2, dan ini adalah virus COVID-nya yang varian awal, varian Wuhan. Maka pada saat dia nempel di sini, karena cocok, kunci, dan gembok, maka dia bisa nempel. Sesudah dia nempel, maka dia bisa masuk ke dalam sel. Varian Omicron itu memiliki 32 perubahan asam amino subprotein di ujung dari durinya. Reseptornya tidak pernah berubah, reseptor sama. Tapi pada saat ujung dari spike-nya, ujung dari durinya mengalami perubahan yang tadinya seperti ini, kemudian dia berubah. Oke. Misalnya dia menjadi seperti ini. Maka apa yang terjadi pada saat dia nempel di reseptor? Dia tidak bisa nempel dengan bagus. Kalau dia tidak bisa nempel dengan bagus, maka virus tersebut tidak bisa masuk ke dalam sel. Pada saat virus tidak bisa masuk ke dalam sel, maka dia untuk mengalami replikasi juga tidak bisa. Karena kalau dia tidak bisa mengalami replikasi, maka yang terjadi adalah sel juga tidak mengalami kerusakan. Pada saat sel tidak mengalami kerusakan, maka organnya juga tidak mengalami kerusakan. Sehingga apa yang terjadi? Maka yang timbul adalah gejala yang sangat ringan. Ini yang membedakan antara varian Omicron dengan varian ancestor awalnya dari varian Wuhan. Sehingga dengan adanya varian Omicron, ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi virologi, ini adalah berkah dari Tuhan. Kenapa bisa berkah dari Tuhan? Ingat, mungkin kita pernah mendengar definisi dari vaksin, seperti yang diajarkan dulu pada saat SMA. Apa itu vaksin? Vaksin adalah virus yang dilemahkan. Cita-cita dari setiap virolog seluruh dunia itu adalah bisa mengisolasi dan menangkap virus yang ganas, sesudah nanti diisolasi dan ditangkap, kemudian dibuat jadi jinak. Bagaimana caranya kita membuat virus itu menjadi jinak supaya dia tidak ganas lagi? Dengan cara melakukan pasase. Pasase itu apa? Ditumbuhkan virus. Menurut pengalaman dari virus yang ganas kemudian kita usahakan supaya dia bisa berubah menjadi jinak, itu harus dilakukan paling tidak lebih dari 200 kali pasase. 1 kali pasase 2 minggu. Berarti kita perlu lebih dari 400 minggu dengan catatan kita tidak libur sama sekali untuk mendapat virus yang tidak ganas atau yang jinak. Dan sekarang, saat ini, tanpa perlu dilakukan pasase berat, Tuhan sudah memberikan Omicron kepada rakyat di seluruh dunia. Sehingga pada saat kita terkena, it is okay, kita terkena. Nah, apa yang terjadi kalau virusnya nanti masuk sampai ke tubuh kita? Ya maka kita akan mengalami gejala ringan. Tapi ingat, pada saat virus masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan merespon infeksi virus itu sama seperti tubuh kita merespon vaksin yang diberikan. Karena vaksin itu isinya virus juga, hanya sudah dimatikan. Nah, sekarang kita dapat vaksin gratis dari Tuhan untuk tubuh kita yang akan menimbulkan kekebalan di dalam tubuh kita yang persis sama seperti vaksin. Hanya ini vaksin alami. Sehingga pada saat kita kemasukan Omicron, maka tubuh kita akan menerima virusnya di dalam dan akan mengenali virusnya. Dan tubuh kita akan mengeluarkan antibodi terhadap varian Omicron yang memiliki perubahan 2% plus 90% kesamaan dari total virus dalam jika saat ini saya kena Omicron dan saya akan mengalami gejala ringan selama 2-3 hari, maka 7 hari setelah itu saya akan memiliki kekebalan dan itu akan naik titer antibodinya sampai 14 hari. Itu infeksi alami.